Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kemudahan sejak duduk menuntut ilmu. Semoga kemudahan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita akan mempermudah langkah kita menuju surga kelak di hari kiamat. Jemaah rahman rahimakumullah, kita akan masih mengupas tema zikir-zikir dan doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca. Pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas terkait dengan keutamaan membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk di pembahasan lafaz zikir subhanallahi wa bihamdi. Nah, jemaah rahimakumullah, zikir ini secara khusus memiliki banyak keutamaan dan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala maupun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat yang memerintahkan kita untuk kita membaca tasbih dan tahmid. Jadi lafaz zikir subhanallah ini disebut dengan tasbih. Maknanya adalah tanzihullahi minan naqais wal radha'il. Jadi kita membersihkan Allah dari segala macam bentuk kekurangan dan keburukan. Kalau kita lihat perintah ini, kenapa kok kita disuruh untuk membersihkan Allah? Karena betapa banyak, terutama di bab doa, kita itu ragu akan kekuasaan Allah. Kita ambil contoh misalnya, kita lihat salah satu kisah yang harus menjadi pelajaran besar bagi kita adalah kisah Nabi Yunus alaihissalam. Allah jelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 87, wa dhannun idh dhahaba mughadiba. Nabi Yunus alaihissalam, Zunnun, nun itu artinya adalah ikan atau hut, ya. Ketika Nabi Yunus pergi dari kaumnya dalam keadaan marah, fadhanna an lan naqdira alaih, dia menyangka kami tidak akan sempitkan hidupnya. Fanada fi dhulumat, kemudian beliau berdoa di dalam kegelapan-kegelapan. Dhulumat itu kalimat bentuknya jamak. Para ulama menjelaskan kegelapannya satu, kegelapan perut ikan, kegelapan dalamnya lautan, dan kegelapan malam. Ini tiga kegelapan. Mana ada fil dhulumat, kemudian beliau menyeru di dalam kegelapan. Apa seruan beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat kalimatnya, la ilaha illa anta. Ini isinya adalah tauhid. Subhanaka isinya tasbih. Inni kuntu minadh dhalimin.
Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Kalau kita lihat lapas-lapasnya ikhwatal iman, penyebab terbesar Nabi Yunus doanya dikabulkan, di antaranya apa? Dia mengakui Allah, hanya meminta sama Allah, tidak meminta kepada selain Allah. Makanya tauhid, kita mengesahkan Allah, adalah penyebab terbesar kita selamat dari berbagai macam masalah kehidupan. Makanya merupakan perbuatan haram kalau kita meminta kepada selain Allah, datang ke tempat-tempat yang dianggap keramat. Subhanallah. Kalau antum pernah baca kisah-kisah dalam hadis Nabi, semua tempat-tempat keramat itu dihuni sama jin. Sampai nyediain sesajen di sana. Kayak kita nggak punya Tuhan aja. Jadi kalau kita mau selamat dari berbagai masalah hidup, esahkan Allah, minta hanya kepada Allah. Coba lihat Nabi Yunus alaihissalam di saat kondisi genting seperti itu. Maka yang paling dibeliau kuatkan adalah tauhidnya, bahwa hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah. Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur alam raya, Allah yang menyembuhkan kita. Jangan dikit-dikit kita ada masalah datang ke dukun, dikit-dikit ada masalah datang ke tempat keramat. Wajar hidup kita itu terus bermasalah. Makanya esahkan Allah, bahwa apapun masalah dalam hidup kita ini, mintalah kepada Allah. Makanya tiap hari kita membaca apa? Selalu Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini lucunya umat Islam. Setiap hari kita membaca iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami minta tolong. Tiap hari dibaca. Tapi ujung-ujungnya kalau ada masalah datangnya ke tempat keramat. Makanya laris tempat keramat. Lalu kalimat subhanaka, kita mensucikan Allah, maha suci engkau. Apa yang Allah beliau sucikan adalah ketidakmampuan Allah untuk menyelamatkan beliau dalam kondisi segenting itu, Pak. Coba sekarang siapa yang mampu menyelamatkan dalam kondisi berada dalam perut ikan, gelapnya malam, dalamnya lautan? Tahu kalau ikan paus itu tempatnya adalah di tempat yang dalam. Nah, kondisi seperti itu, Pak. Kalau kita tidak memiliki keyakinan kuat bahwa Allah mampu menyelesaikan masalah kita, bisa-bisa kita akan minta kepada selain Allah. Maka di sini kita membersihkan Allah dari segala macam kekurangan, ketidakmampuan. Makanya kalau kita datang ke dukun, misalnya datang ke tempat-tempat keramat, itu menandakan bahwa kita tuh gak yakin Allah mampu menyelesaikan masalah kita. Bahwa ada yang mengatur alam raya ini ada lebih berkuasa dibanding Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beliau mensucikan ketidakmampuan ini. Makanya jamaah sekalian, salah satu penyebab doa kita terkabul oleh Allah, dikabulkan segera oleh Allah, adalah kalau kita dalam kondisi genting, dalam kondisi mendesak, dalam kondisi yang benar-benar membutuhkan pertolongan Allah. Gitu. Orang-orang kafir pun zaman dulu itu kalau kondisi genting mintanya sama Allah, tapi orang-orang modern mintanya kepada selain Allah. Dalam banyak ayat Allah tegaskan kepada kita, wa idza fil fulki fajarainahum birihin thayyibah. Apabila mereka berada di kapal, itu lalu datang kepada mereka itu angin yang baik. Manakala datang
ombak yang tinggi kepada mereka. Mereka menyeru kepada Allah dengan keikhlasan, itu tunduk kepada Allah. Padahal orang kafir. Apa kata mereka? La in anjaitana, kalau engkau menyelamatkan kami dari kondisi ini, gitu. Kami akan termasuk orang-orang yang mentauhidkan engkau. Manakala mereka diselamatkan, falamma najjahum minal barri, itu manakala mereka selamat, kembali lagi berbuat syirik. Orang-orang kafir itu dulu gitu. Maka ketika mengatakan subhanaka, di sini beliau mensucikan bahwa Allah itu mampu menyelamatkan beliau dalam kondisi apapun kesulitan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ujungnya disebut inni kuntu minadz dzalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Makanya jamaah sekalian, penyebab terbesar juga doa kita dikabulkan adalah pengakuan kita ini banyak dosa, banyak kesalahan. Karena semua masalah hidup kita itu jamaah sekalian itu berawal dari banyaknya dosa kita. Allah dalam ayat lain tegaskan kepada kita, ma asabaka min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu, maka itu adalah perbuatan tanganmu sendiri. Coba lihat kondisi COVID ini jemaah sekalian. 2 tahun kita berada dalam kondisi COVID ini. Karena yang nanganinnya itu non muslim, Pak. Pernah nggak kita disuruh bertaubat? Nggak ada. Kita hanya mengandalkan kemampuan sendiri. Suruh jaga jarak, terus pakai masker kemana-mana, cuci ini cuci itu. Enggak pernah ada kalimat yuk kita taubat bareng, yuk kita banyak berzikir kepada Allah, yuk kita meramaikan masjid. Enggak ada satupun perintah itu. Makanya enggak selesai-selesai. Apakah masalah ini pernah terjadi sebelumnya? Pernah, Pak. Ingat kalau kita baca sejarah, apa-apa yang terjadi kehidupan kita ini hanya terjadi pengulangan aja. Allah tegaskan dalam ayatnya, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari itu kami terjadikan pergantian antara manusia. Dulu, Pak, Ibnu Katsir rahimahullah, penulis tafsir Ibnu Katsir menulis dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah, pernah terjadi wabah kolera. Sehari itu meninggal 100.000 sehari. Kita ada yang sampai segitu, Pak, meninggal. Selama COVID ini ada meninggal sehari 100.000? Enggak ada. Apa yang terjadi? Pemerintah saat itu, pimpinan saat itu menyuruh membakar seluruh alat musik. Perintahnya membakar seluruh alat musik. Setelah dikumpulkan seluruhnya lalu dibakar, Pak. Selang beberapa waktu Allah angkat musibah itu. Enggak sampai 2 tahun, Pak. Hanya beberapa waktu. Kita udah punya contoh, Pak, nanganin sebuah masalah. Makanya jemaah sekalian, musik, menyebarnya musik, apa sampai Nabi katakan apa? Jika wanita sudah menyanyi, zina menyebar, tunggu, azab akan menimpa kalian. Coba. Itu karena kita nggak mau kembali kepada solusi dari Allah dan Rasulnya. Makanya di subhanaka dan ini kuntu minadz dzalimin, kita mensucikan Allah, mengakui dosa-dosa kita. Makanya salah satu dosa besar jemaah sekalian adalah masalah musik, Pak. Makanya 4 mazhab semuanya mengharamkan musik. 4 mazhab
Apalagi Imam Syafi'i paling keras dalam perkara musik. Nah setelah itu diangkat penyakitnya. Makanya kita juga memiliki keyakinan di kita mensucikan Allah. Hampir makanya bacaan salat kita itu kebanyakan isinya tasbih. Dan di tempat-tempat paling mulia, ruku dan sujud terutama. Agar kita ngerti kalimat ini. Rangkaian salat itu adalah isinya tasbih, gitu. Zikir dan baca Quran. Itu isi utama dari salat. Nah makanya ketika Nabi Yunus membaca kalimat ini, maka kita dapatkan juga penyebab doa beliau dikabulkan di ayat lain. Itu dalam surah As-Saffat ayat 114 sampai dengan 15. Apa kata Allah? Falawla annahu kana minal musabbihin. Seandainya dia Nabi Yunus tidak termasuk al-musabbihin. Apa makna musabbihin? Nih, kalimat dia, makna musabbihin. Lalabita fi batni ila yaumi ba'd. Maka dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Apa makna musabbihin? Satu, Ibnu Abbas menjelaskan maknanya musalli. Artinya apa? Rajin salat, rajin ibadah. Seandainya Nabi Yunus tidak rajin ibadah sebelum ditimpa musibah, maka dia akan tinggal di dalam perut ikan sampai hari kebangkitan. Riwayat lain mengatakan makna musallin adalah dia menjauhi perbuatan syirik. Dia meninggalkan semua perbuatan syirik. Makanya syirik ini Pak menjadi masalah besar umat ini. Tetapi justru kesyirikan ini dipelihara. Kuburan-kuburan diagungkan. Lebih khusyuk meminta di kuburan dibanding di rumah Allah di masjid. Makanya yang terjadi kuburan selalu ramai, tapi masjid sepi. Karena kenapa? Mereka merasa lebih khusyuk berdoa di kuburan dibanding di masjid. Rumah Allah mereka berdoa enggak khusyuk. Kalau di rumah Allah enggak betah. Coba aja lihat mereka. Sebentar di rumah Allah, tapi kalau mereka di kuburan berjam-jam. Al-Quran dibaca di sana. Tahu-tahu di rumahnya nyanyi dangdutan. Di kuburan baca Quran, di rumahnya dangdutan. Itu yang terjadi. Rumah Allah jadi sepi, Pak. Dimanapun pemakaman selalu ramai, Pak. Lihat aja, coba aja sekali-kali datang ke pemakaman. Berjam-jam mereka di sana baca Quran. Subhanallah, itu kesyirikan yang dipelihara. Kenapa dipelihara? Karena ada orang-orang lain yang dapatkan keuntungan. Entah dengan hadirnya pendatang, barang dagangannya laku, entah dengan nyumbang. Karena kalau tempat-tempat seperti itu nyumbangnya itu banyak, Pak. Itu subhanallah kalau jamaah lihat. Itu kalau yang masukin uang, mungkin kita nggak seperti di Indonesia. Kalau di luar itu, Pak, itu uangnya itu kalau udah dibuka berkarung-karung, Pak, isinya. Gitu. Muatnya karena banyak yang nyumbang. Gitu. Itu menyebabkan terganggu kalau kita bahas masalah syirik ini. Apalagi dengan alasan menjaga warisan nenek moyang. Siapa nenek moyang kita, Pak? Pak, nenek moyang kita siapa? Hah? Siapa bilang orang Indonesia nenek moyangnya Adam? Anak DP aja diajarin nenek moyang siapa? Hah? Nenek moyangku seorang pelaut katanya. Berarti nenek moyang kita pelaut. Pelaut itu, Pak. Coba aja, tidak ada bilang nenek moyangku Nabi Adam gitu Indonesia. Nenek moyangku seorang pelaut. Ya wajar, Pak, banyak terjadi penyimpangan pelaut. Gitu, lihat kehidupan para pelaut gitu. Karena itu jamaah sekalian, musibah tidak akan Allah angkat selama masih banyak terjadi kesyirikan. Nah ini di kalimat subhanaka ini
tasbih yang kita baca ini, maka kita baca subhanallahi wa bihamdi. Maha suci Engkau dan segala puji bagimu. Ini zikir jemaah sekalian. Begitu banyak perintahnya di dalam Al-Quran yang menyuruh kita membaca tasbih. Kan itu sebagaimana Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kalian kepada yang hidup dan tidak mati. Wasabbih bihamdi, dan bacalah tasbih dan pujilah dia. Wa kafa bihi bidzunubi ibadi khabira, dan cukuplah dia akan memberitahukan dosa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, kalimat di sini wasabbih bihamdi maknanya adalah subhanallah wa bihamdi. Ay tanzihuhu wajibun wa bihamdihi aqul. Itu kita mensucikan Allah, itu hukumnya wajib, dan memuji Allah ini adalah perintah untuk kita mengucapkannya. Jadi dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin." Dan bertasbihlah dan pujilah Rabbmu dan jadilah termasuk orang-orang yang sujud. Jadi kata minas sajidin itu artinya adalah orang-orang yang salat. Jadi membaca subhanallah bihamdi dan jadilah orang-orang yang salat. Maka dari itu jamaah sekalian, kalau kita melihat dari sisi keutamaan zikir ini, intinya dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah untuk bertasbih. Ya. Bahkan salah satu ayat suratnya dimulai dengan kalimat mensucikan Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah jemaah rahimakumullah, kita lihat keutamaan membaca tasbih ini agar kita termasuk di antara orang-orang yang rajin membaca zikir ini. Dan apa aja variasi dari lafaz zikir ini, ya, agar nanti kita tidak salah di dalam variasi membacanya. Ingat, sebelumnya kita pernah singgungkan bahwa zikir itu ada yang punya sifat mutlak, yaitu boleh dibaca kapanpun, dimanapun, berapapun jumlahnya. Ini sifatnya adalah mutlak. Yang kedua, ada yang sifatnya itu muqayyad, terikat. Dia terikat dengan terikat dengan waktu. Jadi zikir itu ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan tempat, ada yang terikat dengan jumlah, ada yang terikat dengan situasi kondisi tertentu. Contoh misalnya zikir yang terikat dengan tempat kayak masuk masjid. Ya, kalau masuk masjid bacanya pas masuk masjid, jangan diubah. Nanti dibacanya pas masuk rumah, pas masuk kamar mandi, enggak, karena udah ditentukan tempatnya. Doa masuk kamar mandi, lalu doa masuk rumah, karena itu udah ditentukan tempatnya. Ya, nanti ada zikir yang kita baca ketika kalau umrah di Safa dan Marwah, atau ketika kita berada antara Rukun Yamani ke Hajar Aswad, itu punya tempat-tempat tertentu zikirnya. Makanya tempatkan dia di tempat yang diperintahkan kita baca. Ini kalau yang sesuai dengan tempat. Tapi kalau yang mutlak, kapanpun kita bisa membacanya. Nanti ada yang terikat dengan jumlah. Kita akan singgung karena di bab zikir ini paling banyak variasi terjadinya dari sisi jumlah maupun yang lainnya. Nah jemaah rahimakumullah, kalau berbicara dari sisi keutamaan, maka di antaranya riwayat-riwayat yang sampai kepada kita, di antara keistimewaan besar zikir ini adalah satu, kalau kita membacanya sekali saja akan ditanamkan sebuah pohon kurma di surga. Sebuah hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi, barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi, gurisat lahu nakhlatun fil jannah,
akan ditanamkan baginya sebuah pohon kurma di surga. Ini diriwayatkan oleh Al-Bazzar, Ibnu Hibban, Abu Ya'la dan Imam Tabrani dan kitab beliau Ad-Du'a dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Riwayat lain lafaznya adalah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah, man qala subhanallahil azim wa bihamdi. Nah, kalau ini ditambahkan dengan al-azim, subhanallahil azim wa bihamdi. Kalau lafaz yang pertama tadi subhanallahi wa bihamdi. Nah, ini zikir ini kita baca sebanyak-banyaknya. Silakan bisa baca dimanapun, berapapun jumlahnya. Ini namanya adalah zikir yang mutlak. Ya. Contoh lagi yang zikir yang mutlak adalah kalau kita baca berapapun banyaknya dimanapun, maka dia itu ucapan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Dzar, an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala, dari Abu Dzar radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbiruka bi ahabbil kalami ila Allah. Maukah aku beritahukan kamu ucapan yang paling dicintai oleh Allah? Qultu ya Rasulullah akhbirni bi ahabbil kalami ila Allah. Wa Rasulullah beritahukan kepadaku ucapan yang paling dicintai oleh Allah. Faqal, beliau menjawab, inna ahabbal kalami ila Allah subhanallahi wa bihamdi. Sesungguhnya ucapan yang paling dicintai oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdi. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim. Jadi itu. Yang pertama dia adalah ucapan paling dicintai oleh Yang kedua ucapan paling dicintai oleh Allah. Lalu di antara keutamaan yang ketiga adalah annallaha ta'ala astafahu li malaikatihil kiram. Jadi Allah memilihkan lafaz zikir subhanallah wa bihamdi untuk para malaikat yang Allah muliakan mereka. Sama juga diriwayatkan Abu Dzar Al-Ghifari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ayyul kalami afdal. Nabi pernah ditanya tentang ucapan yang paling Allah cintai. Nabi bersabda, mastafallahu li malaikatihi aw li ibadihi, yaitu ucapan yang Allah pilihkan untuk para malaikat dan para hambanya. Apa ucapannya? Subhanallahi wa bihamdi. Ini secara khusus keutamaan. Lalu di antara keutamaan lain dari lafaz zikir ini adalah annahu ahabbu ila Allah min infaqi jabal dhahabin fi sabilillah. Mengucapkan zikir subhanallah wa bihamdi itu keutamaannya lebih baik dibanding bersedekah gunung emas. Ya. Jadi lebih baik walaupun kita punya emas sebanyak gunung, mengucapkan zikir ini lebih baik. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, man halahul lail an yukabidahu. Barang siapa yang malamnya terasa berat untuk dia hidupkan. Jadi kita sulit untuk menghidupkan malam. Menghidupin malam dengan apa? Tahajud, witir, berdoa, baca Quran. Karena kalau kita baca Quran 100 ayat di malam hari, maka kita akan dicatat pahala seperti salat malam semalam suntuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a bimi'ati ayatin fi lailatin kutibat lahu kunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, maka akan dicatat baginya itu salat malam sepanjang malam. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini kalau malamnya kita tidak bisa hidupkan dengan tahajud, baca Quran, berdoa, beristighfar,
Lalu Nabi lanjutkan, "Au bakhila bil mal an yunfiqahu," atau pelit menginfakkan hartanya. "Au jabna 'anil 'adu an yuqatilahu," atau pengecut bertemu dengan musuh. "Falyuktir min subhanallahi wa bihamdi," maka hendaklah dia banyak-banyak membaca subhanallah wa bihamdi. Apa keutamanya? Fa innaha ahabbu ila Allah min jabri dhahabin yunfiquhu fi sabilillah. Karena lebih Allah cintai dibanding gunung emas, atau emas sebesar gunung yang dia infakkan di jalan Allah. Keistimewaan zikir ini. Lalu di antara perintah adalah bahwa kalau kita rajin membaca tasbih ini, anna man qalahu sabahan, barang siapa yang membacanya di waktu subuh atau di pagi hari, kan yakunu qad syarakal qaul fi tasbihillah. Jadi kalau kita baca zikir subhanallah bihamdi di pagi hari, berarti kita udah ikut bersama alam raya ini bertasbih kepada Allah, ya. Jadi seluruh alam raya sebenarnya bertasbih kepada Allah. Makanya banyak ayat yang mulai dengan mengatakan Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah itu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Wat-tayru saffatin, bahkan burung yang mengepakkan sayapnya. Qad 'alima salatahu wa tasbihah, mereka sudah tahu cara mereka beribadah dan bertasbih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ma tastaqillu syamsu fayabqa syai'un min khalqillah illa sabahallah. Tidaklah matahari menampakkan atau terbit di waktu pagi bersamaan dengan seluruh makhluk yang lainnya, itu tidak mereka bertasbih kepada Allah. Illa ma kana minasyaitin maghbiya bani Adam, yang tidak tasbih nama Allah siapa? Yaitu syaitan dan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang lalai dari keturunan Bani Adam, ya. Jadi ketika setiap matahari terbit itu mereka bertasbih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, tusabbihu lahu as-samawati sab'ul ardun wal ardu wa man fihin. Bertasbih kepada Allah 7 lapis langit dan bumi, wa man fihin, dan semua yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, dan tidaklah segala sesuatu itu melainkan dia bertasbih dan memuji Allah. Jadi subhanallah bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian tidak mengerti cara mereka bertasbih. Innahu kana haliman ghafura, sesungguhnya dia maha halim itu, dan maha pengampun. Itu surah Isra ayat 44. Lalu di antara zikir ini jemaah sekalian, subhanallah bihamdi ini ada yang ditambahkan kalimatnya, ada yang dihitung secara jumlahnya. Mari coba kita hitung dengan jumlah. Ketika zikir ini dibaca, sebelum kita tambahkan depannya hanya murni lafaz zikir subhanallah wa bihamdi. Tadi kalau kita baca sekali, maka dia ucapan paling dicintai oleh Allah, ucapan yang Allah pilihkan untuk para makhluknya. Ditanamkan bagi kita sebuah pohon kurma di sorga, juga kita ikut bertasbih berbarengan dengan seluruh makhluk yang ada. Itu kalau dihitung dengan jumlah tidak terbatas, berapapun kita baca. Inilah yang disebut dengan mutlak. Sekarang kita lihat, coba kita ikat dia dengan jumlah. Kita baca berapa? Kita baca 100 kali.
dalam sehari. Sebuah hadis diriwayatkan Abu Hurairah dalam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala subhanallahi wa bihamdi fi yaumin mi'ata marrah." Barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari. Ya, silakan subhanallah wa bihamdi 100 kali jumlahnya dalam sehari. Apa keutamaannya? Khattat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Itu kalau kita hitung jumlahnya 100. Silakan dibaca kapanpun, maka dosa kita akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Itu tadi kita jumlahkan 100, kita ikat dia dengan jumlah. Nah sekarang kalau kita ikat dia dengan waktu, artinya kita baca 100 kali di waktu pagi dan 100 kali di waktu sore, maka keutamanya pun berubah. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu diriwayatkan Imam Muslim, "Man qala hina yusbihu wa hina yumsi." Barang siapa yang membaca ketika dia berada di waktu pagi dan sore hari, subhanallah wa bihamdi mi'ata marrah. Jadi dia baca subhanallah wa bihamdi sebanyak 100 kali. Apa keutamaannya? Lam ya'ti ahadun yaumal qiyamati bi afdali mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla qala aw zada alaih. Nanti pada hari kiamat tidak ada seorang pun yang mampu mengungguli apa yang dia bawa kecuali orang yang membaca seperti apa yang dia baca atau lebih banyak. Minimal jumlahnya 100, tapi boleh kita menambahkan lebih dari itu. Ini kalau diikat dengan jumlah. Tadi kita ikat dengan jumlah, lalu ini diikat juga dengan waktu. Baca 100 kali aja utamanya berbeda. Baca 100 kali di waktu pagi dan sore, maka keutamaannya pun menjadi berbeda. Lalu zikir ini jamaah sekalian, ada kalanya ditambah dengan lafaz-lafaz yang lain. Zikir ini kita ambil contoh misalnya, di antara tambahannya yaitu kita bisa membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Ya. Apa keutamanya kalau kita tambahkan dengan zikir ini? Maka Nabi sabdakan dari Abu Hurairah, kalimatan, ada 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan diucapkan di lidah, thaqilatani fil mizan, berat nilainya dalam timbangan amal, habibatani ilar rahman, dicintai oleh Allah yang Maha Rahman. Apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Jadi jamaah bisa memperbanyak membaca zikir ini. Yang ana ingatkan kepada para jamaah adalah seringkali kaum muslimin membaca zikir tasbih ini lafaznya keliru. Kelirunya di mana? Seringkali haknya itu dipendekkan. Ingat, perhatikan lafaz, haknya itu dipanjangkan. Subhanallah. Coba ulangi jemaah sekalian. Ulangi. Nah, kita baca pelan, subhanallah. Ini kadang-kadang kalau zikir saking cepatnya, haknya dipendekin. Zikirnya gimana? Subhanallah, 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 subhanallah. Yang cepat-cepat banallah, 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 banallah. Ujungnya jadi rusak. Hati-hati ini apalagi kalau ngitung. Yang ngitung pakai tangan cepot ngitungnya. Pasti nggak mungkin bacaannya benar. Maaf jemaah sekalian, saya udah keliling ke berbagai masjid tuh.
hampir yang berzikir selesai sholat hanya 1-2 tempat yang Anda dengar baca benar. Saking cepatnya berzikir. Coba aja jangan perhatiin dimanapun tuh. Kalau berzikir, udah yang pakai tangan maupun pakai tasbih, tangannya gini nih gayanya. Ini gaya bacanya gimana? Nggak mungkin bacanya pelan, subhanallah, 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 nggak mungkin gitu. Makanya dia ada subhanallah, 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 subhanallah. Ya alhamdulillah, alhamdulillah, bukan lagi alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Kita cuma kejar target doang. Yang penting jumlahnya segitu. Makanya bacanya pelan. Zikir ini. Nah, ini kalau kita gabungkan dia dengan yang lain, keutamanya pun berubah. Di antara yang kita tahu adalah gabungannya. Kalau yang kita baca selesai salat. Sebagaimana dari kalimat Muslim, man sabbahallaha fi duburi kulli salatin 33. Barang siapa yang membaca tasbih selesai salat wajib sebanyak 33. Berarti kita baca subhanallah 33. Wa hamidallaha 33. Dan membaca tahmid 33. Berarti Allahu akbar 33. Wa kabbarallaha 33. Dan membaca takbir 33. Berarti subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kata Nabi lebih lanjut, fatilka tis'atun wa tis'un. Maka itu jumlahnya adalah 99. Qal, beliau bersabda, wa tamamul mi'ah. Sempurnanya menjadi 100. Apa bacaannya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku walul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di sini tidak pakai yuhyi wa yumit. Insyaallah nanti zikirnya akan kita kupas juga. Kapan pakai yuhyi wa yumit, kapan tidak pakai. Ini kadang-kadang dipukul rata aja semuanya gitu. Nah, kalau yang subhanallah 33 ini tidak pakai yuhyi wa yumit. Langsung pakainya wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa keutamanya? Karena Nabi katakan ghufra lahu wa in kana mithla zabadil bahar. Dosanya akan diampuni walaupun sebanyak buih di lautan. Nah, perhatikan jumlahnya. Jangan sampai nanti keliru atau kurang jumlahnya. Gitu. Ini kadang-kadang asalnya aja baca, tidak ingat jumlahnya ini. Gitu. Maka perhatikanlah dari sisi jumlahnya berapa yang kita membacanya agar dia keliru. Nah, sebenarnya zikirnya selesai salat ini ada 7 model jamaah sekalian yang dibaca. Selama ini kita tahu cuma 1 model, yang 33 ini. Pada riwayat lain boleh kita baca 10, 10, 10. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Ada subhanallah 11, alhamdulillah 11, Allahu akbar 11. Yang paling besar keutamaannya adalah gabungin 33 kalimatnya. Yaitu kita baca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Jadi kalau kita gabungin 33-nya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, digabungin 33-nya lalu dibaca sebanyak 33, maka pahalanya itu setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Dari kalimat Muslim, Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Jadi boleh kita membaca dengan variasinya. Karena selama ini kita diajarkan cuma 1 model aja. Ya, jadi sekali lagi yang paling besar pahalanya dari zikir ini gabungin 33-nya. Subhanallah walhamdulillah wallahu akbar dibaca sebanyak 33 kali setiap kali selesai salat, baik itu salat sunnah maupun salat wajib, maka pahalanya setara dengan haji, umrah, jihad, sedekah. Ini paling besar keutamaan. Dan zikir ini juga boleh kita gabungkan, terutama yang kita baca di waktu pagi. Ini yang paling besar keutamanya juga, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dikisahkan dari Juwaidah ummul mukminin radhiyallahu anha annahu sallallahu alaihi wasallam kharaja min indihi burqatan hina shalla subha wa hiya fi masjidiha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah keluar suatu hari, beliau melihat istri beliau Juwairiyah masih di tempat salatnya.
pergi ke masjid di waktu subuh. Manakala beliau balik dari subuh, selesai salat salah satu kebiasaan Nabi jemaah sekalian, beliau tidak pulang ke rumah selesai salat subuh kecuali di waktu duha. Jadi beliau nggak akan pulang kecuali di waktu duha. Falamma thumma raja'a ba'da an adha. Kemudian beliau pulang ke rumah setelah waktu duha. Itu. Wa yajalisa, sementara istri beliau itu masih tetap di tempatnya. Apa kata Nabi? Beliau bertanya, "Ma zilti 'ala al-hal allati faraqtuki 'alaiha?" Kamu dari tadi masih di tempatmu itu? Qalat na'am. Maka dia istri berkata iya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Laqad qultu ba'daki arba'a kalimat law wuzinat bima qultu thalatha marrat." Jadi, aku tadi setelah pergi dari sisimu mengucapkan 4 kalimat sebanyak 3 kali. Law wuzinat bima qulti munzul yawm la wazadatunna. Andai ditimbang dengan seluruh yang kamu ucapkan hari ini, maka yang aku ucapkan ini lebih besar pahalanya. Apa kalimatnya? Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini makanya termasuk zikir pagi, dibaca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Dibaca 3 kali. Subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ini lafaz dalam riwayat lain mengatakan subhanallahi wa bihamdi subhanallah adada khalqi subhanallah ridha nafsi subhanallah zinata arsy. Ini dalam lafaz lainnya. Nah, zikir subhanallah ini sekali lagi boleh kita masukkan juga ke zikir-zikir yang lain, terutama zikir yang 4, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nih, bahkan di antara salah satu keistimewaan paling besar juga adalah tasbih ini adalah salatnya seluruh makhluk yang dengannya Allah berikan karunia makhluk tersebut. Ya. Jadi seluruh makhluk ini perintahnya itu adalah diantaranya kita diperintahkan untuk bertasbih. Ya, jadi seluruh makhluk. Jadi bukan kita hanya yang bertasbih kepada Allah. Tasbih dan sujud ini adalah diperintahkan kepada seluruh makhluk. Dalam terkait dengan sujud, Allah berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 22, "Alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh." Tidakkah kamu tahu bersujud kepada Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi? Itu. Yang ada di langit mana? Wasyamsu wal qamar wan nujum. Di langit yang bersujud adalah matahari, bulan dan bintang. Di bumi apa? Wasyajaru wal jibal wasyajaru wad dawab. Yang bersujud di bumi itu adalah jibal, gunung. Wasyajaru pepohonan, wad dawab dan binatang-binatang melata, wa katsirun minan nas dan seluruh dan kebanyakan manusia yang bersujud kepada Allah. Jadi bertasbih dan bersujud ini adalah amalan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kita. Ya, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di antara keistimewaan kalimat ini juga bahwa kalau kita rajin membacanya akan menggugurkan dosa-dosa kita juga. Ya, Nabi tegaskan kepada kita, "Innallaha astafa minal kalami arba'an." Sesungguhnya Allah memilih dari banyak kalimat itu ada 4. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Ini Allah pilih 4 kalimat ini. Faman qala subhanallah kutiba lahu 20 hasanah. Kalau kita sekali baca subhanallah, dicatat bagi kita 20 kebaikan, dihapus bagi kita 20 kesalahan. Juga sama ketika kita baca alhamdulillah, baca la ilaha illallah sama, Allah akbar juga sama. Tetapi ketika kita baca alhamdulillahirabbil alamin, kalau kita membaca alhamdulillahirabbil alamin, dicatat baginya 30 kebaikan atau dihapus baginya 30 kesalahan. Ya wallahu a'lam
bisawab. Silakan, mungkin ada mau ditanyakan. Ada? Silakan. Silakan. Ya bismillah. Kalau yang subhanallah wa bihamdi, maka ini ujungnya itu adalah ha, bukan ka. Ya. Yang lapasnya zikirnya subhanallah bihamdi. Tidak ada yang ujungnya ka. Ujungnya itulah ha. Tetapi kalau zikir-zikir yang ditambah dengan lapas lain yang di depannya subhanallah, rata-rata kebanyakan belakangnya itu ka. Ya. Tidak semuanya. Jangan seperti tadi. Yang kalau subhanaka, nah itu baru yang kebanyakan pakai ka. Tapi yang kalau dia dengan subhanallah dan bihamdi, kebanyakan pakainya itu adalah di belakang doa. Nah, kalau misalnya ketika doa sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Makanya variasi inilah yang perlu jamaah pelajari agar nanti tidak keliru di dalam lapas-lapasnya. Ya. Pembahasan ini tasbih dengan tahmid ini pembahasan yang bisa berdiri sendiri jemaah sekalian. Dia digabung punya keutamaan, lapas-lapasnya nanti bervariasi. Ya, dalil-dalilnya pun bervariasi. Ya, makanya memang perlu untuk kita lebih mengerti agar tidak keliru di dalam pembacaan. Jadi kalau isinya tasbih tahmid, memang variasinya bervariasi. Contoh, ketika turun surah Al-Fat yang bunyinya fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Nabi itu di sini disuruh membaca fasabbih tasbih, wa bihamdik tahmid, wastaghfiru dan beristighfar. Makanya setiap rukuk dan sujud Nabi membaca subhanakallahumma. Ini isinya tasbih. Wa bihamdika, ini isinya tahmid. Ya. Wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuk. Ya. Atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi ini disuruh istighfar. Ya, subhanakallahumma itu fasabbih, tasbih, bihamdik wa bihamdika Allahumma ighfirli, istighfar. Itu. Makanya variasi nanti dari sisi lafaznya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada? Ya jamaah sekalian, terutama anak ingetin ini agar jamaah nanti tidak keliru di dalam memahami dan mengamalkan sebuah hadis. Terutama hadis terkait dengan salat sunnah di waktu syuruk jamaah sekalian. Jamaah rahimakumullah. Masalah salat sunnah di waktu syuruk, maka selain keutamaannya besar, dia juga punya aturan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal ghadata fi jamaah." Barang siapa yang salat subuh secara berjamaah. Nah, ini lihat pertama, syarat pertama, subuh berjamaah. Syarat kedua apa? Tsumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams. Kemudian dia duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit. Perhatikan. Matahari terbit kapan? Kalau jamaah melihat di jam, itu ada kata tulu atau syuruk, itu baru matahari terbit. Makanya kata tulu itu matahari nampak. Ya. Nah, di saat matahari nampak atau terbit, itu adalah saat kita dilarang salat. Ada 5 waktu kita dilarang salat. Sebagian ulama menjelaskan 3. Yang pertama kapan? Yaitu dari selesai salat subuh sampai matahari terbit. Ini kita dilarang salat. Menteri ini dilarang salat. Dan kapan boleh salatnya? Adalah setelah matahari setinggi tombak. Ya. Jadi kalau berbicara masalah
Karena kenapa kita dilarang salat saat matahari terbit? Nabi jelaskan, wahina idzin yasjudul kufar. Saat itu orang-orang kafir itu nyembah matahari. Makanya kita pas terbit itu kita dilarang salat. Kapan boleh salat? Adalah setelah matahari itu setinggi tombak. Kapan ngitung tombaknya gitu? Kalau kita kan agak sulit tuh ngitungnya. Makanya Syekh Utsaimin dengan murid-murid beliau, kalau matahari nggak kayak kita di Arab gampang ukurnya. Lalu diukurlah, ternyata antara terbit matahari lalu setinggi tombak yang kita itu, kalau tombak itu sekarang kita diriin tombak atau kayu atau tongkat, apabila panjangnya tongkat dengan bayang-bayangnya melebihi, berbeda, maka saat itu boleh salat. Kalau masih belum, nggak boleh, berarti masih bawah. Itu. Nah, ketika dia naik udah agak meninggi, kurang lebih antara terbit dengan meningginya ini berapa jaraknya? Kurang lebih 15 menit, Pak. Ini hasil penelitian Syekh Utsaimin dengan murid-murid. Itu berarti antara terbit matahari yang tertulis di jam atau di jam kita atau di waker atau apa yang kalimat tulu itu nggak boleh langsung salat, tunggu 15 menit dulu baru boleh salat gitu. Nah, yang perlu kita lihat kan syaratnya satu salat jamaah, dua duduk berzikir kepada Allah sampai matahari terbit, sampai boleh salat berarti. Ketiga apa? Tsumma shalla rak'atain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, kapan sholatnya? Jamaah perlu ingat, selama duduk di masjid, dia nggak punya batasan waktu sebelum pulang. Jadi jamaah kapanpun duduk di masjid ini sebelum pulang, silakan sholat. Nggak ada batasan waktu. Ini kekeliruan di antara memahaminya, cuma hitung jam. Subhanallah, dari mana dapat riwayat ini? Itulah pentingnya, makanya bertanya agar kita tidak keliru ngamalin. Selama duduk di masjid silakan jamaah sholat. Ya. Dengan sampai duduk kita sholat 2 rakaat, setelah itu apa? Syaratnya itu duduk berzikir, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir. Berzikir artinya apa? Bisa kajian, karena zikir termasuk kajian. Bisa baca Quran, bisa kita baca zikir, itu. Atau bisa misalnya kita diskusi agama, itu termasuk zikir. Baru sholat 2 rakaat. Apa keutamanya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah tamma. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Jadi selama kita masih duduk, jangan gara-gara hitungan jam lalu segini jamaah pergi. Subhanallah, dulu nggak ada jam Pak gitu kan. Gimana ngitungnya dulu gitu. Intinya kalau kita duduk berzikir. Wanita kalau di rumah sholatnya selama dia duduk berzikir tidak sambilan. Ini jamaah kalau ngobrol selesai subuh lalu mau sholat waktu suruh nggak bisa. Apalagi tidur-tiduran nggak bisa, karena syaratnya itu duduk zikir. Selama masih di masjid, ya, maka kita tetap boleh untuk sholat. Kenapa? Di waktu syuruk itu. Ya. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau juga tidak pulang kecuali di waktu syuruk. Jadi antara itu mereka tetap di masjid sebagaimana Nabi juga. Gitu. Nah kalau udah waktu kurang lebih 15 menit setelah itu silahkan untuk kita sholat. Dia tidak dibatasi waktu. Ingat penamaan sholat syuruk ini di dalam hadis itu nggak ada. Udah nyampe ini. Seluruh riwayat sholat duha, makanya kalau kita kupas bab syuruk ini selalu masuknya di bab duha. Dia tidak seringkali dimasukkan hadisnya di bab sholat duha. Karena kenapa? Ibnu Abbas menjelaskan namanya yang ada itu adalah sholat di awal duha. Itu. Apa yang membedakannya dengan sholat duha? Dari sisi keutamaan. Itu. Makanya kalau kita bisa melakukannya dengan subuh berjamaah, kita dapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Tapi kalau kita tidak melakukan rangkaiannya ini, berarti kita bisa meraih untuk sholat pahala dari sholat duha yang lain. Karena sholat duha akan punya banyak keutamaan, beberapa keutamaan. Gitu. Jadi sekali lagi, selama jamaah duduk di masjid, selesai sholat subuh, ikut kajian, sebelum pulang, kalau udah waktu matahari kita dibolehkan sholat, silahkan sholat.
karena dia tidak dibatasi oleh waktu. Ya, jangan disalah paham. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Hah? Bukan waktu selama berjamaah duduk, silakan sebelum pulang jamaah sholat. Karena nggak ada bilang waktunya jam sekian ke jam sekian, nggak ada. Gitu. Nggak ada waktu yang dibilang dari batasannya. Ya. Gitu. Kalau dibilang jam sekian sekian, dulu nggak ada jam, Pak. Gitu. Gimana menentuin waktunya gitu? Gitu. Baik, kalau tidak ada, cukupkan sampai di sini. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان